Assalamualaikum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mengenal ilmu ekonomi. Pengertian ekonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terbagi ke dalam oikos yang artinya aturan dan nomos artinya rumah tangga. Jadi, ekonomi secara etimologi merupakan aturan-aturan rumah tangga. Pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli, ilmu ekonomi itu memiliki beberapa unsur diantaranya mengenai sumber daya, bagaimana mengolah sumber daya, dan kebutuhan. Menurut Menkeu, studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang selalu terbatas dan langka. Sedangkan menurut P.A. Samuelson, suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai jenis barang dan jasa yang mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi. Konsumsi itu untuk dipergunakan masa sekarang atau di masa yang akan datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. B. Masalah ekonomi dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Yang menjadi permasalahan dalam ekonomi yaitu yang ke-1, kelangkaan. Faktor-faktor kelangkaan diantaranya A. Terbatasnya sumber daya yang ada dibandingkan dengan jumlah kebutuhan masyarakat. Yang B. Semakin bertambahnya penduduk tidak sebanding dengan barang dan jasa yang ada. C. Faktor kelangkaan berikutnya adalah kurangnya kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa tidak sebanding dengan jumlah barang dan jasa yang diperlukan. 2. Kebutuhan. Kebutuhan ya, bukan keinginan. Apa yang menjadi perbedaan kebutuhan dengan keinginan? Yaitu kebutuhan jika tidak langsung dipenuhi maka akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Kalau keinginan jika pun tidak dipenuhi secara langsung maka tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkat kepentingan, ada kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang paling utama yang harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya makanan, minuman, tempat tinggal, dan kesehatan. Selanjutnya ada kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang timbul setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan primer. Contohnya sepeda, motor, kulkas, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu kebutuhan tersier yaitu kebutuhan mewah setelah terpenuhinya kebutuhan sekunder. Contoh kebutuhan tersier yaitu rumah mewah, handphone mewah, fasilitas yang canggih, barang-barang yang sifatnya mewah. Kebutuhan menurut sifatnya dibagi ke dalam dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani merupakan yang berkaitan dengan fisik seseorang. Contohnya, kebutuhan manusia akan makanan dan minuman yang sehat serta olahraga. Selanjutnya kebutuhan rohani yaitu berkaitan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya kebutuhan rekreasi, siraman rohani, dan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan ketenangan jiwa. Selanjutnya C. Kebutuhan menurut waktu dibagi ke dalam dua, yaitu kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga, tidak bisa ditunda. Contohnya, obat diperlukan oleh orang yang sakit, makan diperlukan oleh orang yang lapar, dan minum diperlukan oleh orang yang sedang kehausan. Yang kedua yaitu kebutuhan yang akan datang, merupakan pemenuhan yang dapat ditunda pada waktu yang akan datang. Contohnya tabungan,
dengan asuransi dan merenovasi rumah. Selanjutnya D. Kebutuhan menurut pihak yang membutuhkannya, yaitu ada kebutuhan individu, merupakan kebutuhan yang diperlukan secara perseorangan. Contohnya, guru memerlukan alat tulis, ibu rumah tangga memerlukan alat kebersihan, koki memerlukan alat masak, dan petani memerlukan alat buat pertanian. Selanjutnya, kebutuhan bersama merupakan kebutuhan akan barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Contohnya, jalan raya, jembatan, rumah sakit, atau fasilitas-fasilitas yang bersifat umum. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan dibagi ke dalam 5, yaitu kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan biologis untuk memenuhi aspek jasmania. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman untuk terhindar dari rasa was-was dari ancaman yang mungkin datang kepadanya. Contohnya, pelampung bagi yang mau naik kendaraan air atau helm yang mau menggunakan kendaraan darat. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yaitu untuk menjalin hubungan atau berinteraksi dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, yaitu kebutuhan untuk menghargai dan dihargai oleh orang lain. Yang terakhir, yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Dengan kata lain, manusia itu memiliki kebebasan untuk mewujudkan aspirasi, bakat, minat, dan cita-cita masing-masing. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai barang dan jasa yang merupakan alat pemenuhan kebutuhan manusia. A. Barang atau benda untuk memenuhi kebutuhan. Barang menurut cara memperolehnya, ada barang bebas, yaitu barang yang cara memperolehnya tidak melalui suatu usaha atau pengorbanan. Yang kedua, barang ekonomi, yaitu barang yang cara memperolehnya memerlukan suatu usaha atau pengorbanan. Biasanya dalam barang ini ada alat ukur berupa uang ataupun barang yang lainnya. Yang ketiga yaitu barang ilit, merupakan barang yang tersedia secara berlebihan di alam. Selanjutnya, yang kedua, barang menurut kegunaannya, yaitu ada barang produksi, merupakan barang yang digunakan dalam proses produksi. Yang B, barang konsumsi, merupakan barang yang langsung digunakan untuk pemenuhan kebutuhan. Yang ketiga, barang menurut hubungannya dengan barang lain, yaitu ada barang substitusi atau barang yang digunakan untuk menggantikan barang lain. Contohnya, gas untuk menggantikan kayu bakar. Yang B, barang komplementer atau barang yang fungsinya melengkapi barang yang lain. Contohnya, jarum untuk melengkapi benang. Contoh lain, kancing dibuat untuk melengkapi baju. Yang keempat, barang menurut proses pembuatannya, yaitu A, barang mentah atau bahan yang digunakan sebagai bahan baku suatu industri. B, barang setengah jadi, yaitu barang yang sudah melalui proses produksi tetapi masih harus melakukan proses berkelanjutan. Yang C, barang jadi, yaitu barang yang telah melalui proses produksi lengkap dan siap untuk dikonsumsi. B, jasa. Jasa merupakan benda yang tidak berbentuk fisik tetapi dapat dijadikan sebagai alat pemenuh kebutuhan.
Contohnya, jasa dokter, jasa tukang cukur, jasa guru, jasa pelayanan kesehatan, dan jasa transportasi. Poin yang keempat, sumber daya. Sumber daya merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan untuk pemenuhan kebutuhan. Sumber daya dibagi ke dalam 3. Ada sumber daya alam, yaitu segala sesuatu yang terdapat di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, tanah, air, dan lain-lain. Yang B, sumber daya manusia, yaitu kemampuan yang ada dalam tiap individu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, kemampuan menjahit dapat memenuhi kebutuhan pakaian, atau keahlian yang membuat bangunan berarti dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Yang terakhir, yang C, sumber daya modal, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memproduksi barang maupun jasa. Pembahasan yang terakhir, yang kelima, yaitu pilihan, skala prioritas, dan biaya peluang. Yang dimaksud dengan pilihan yaitu harus membuat suatu pilihan mana kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan mana kebutuhan yang tidak mendesak. Sebelum melakukan pilihan, maka kita harus membuat skala prioritas dulu. Jadi, menentukan kebutuhan apa yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Maka akan timbul biaya peluang, yaitu biaya yang muncul karena suatu pilihan. Sekian pembahasan materi kali ini. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah dan sehat selalu. Banyak-banyak berdoa agar kita secepatnya bisa melakukan tatap muka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.